Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di channel Hasdin Mundika. Kali ini kita masih memberitakan tentang hasil survei dari beberapa lembaga survei yang berlangsung sekitar tanggal 10 sampai 18 Juni yang lalu. Dari sekitar 10 lembaga survei seperti PWS, kemudian Algoritma Research and Consulting, kemudian lembaga riset Populi, dan sampai pada lembaga survei DNJA, selalu menempatkan Anies Baswedan pada posisi paling terakhir atau posisi bontot. Rata-rata lembaga survei yang telah melakukan hasil surveinya setelah tabulasi memberikan posisi Anies Baswedan pada posisi 16%. Bahkan DNJA menempatkan posisi Anies Baswedan pada posisi sekitar hanya 14%. Lalu disusul dengan calon-calon presiden yang lain seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan lain-lain. Namun fakta-fakta yang ada bahwa dari banyaknya lembaga survei yang menempatkan posisi Anies Baswedan pada posisi bontot atau posisi terakhir, namun fakta di lapangan kelihatan bahwa lawan-lawan politik Anies Baswedan mengalami keresahan dan bahkan ketakutan. Sehingga ketika Anies Rashid Baswedan melakukan sosialisasi politik atau safari politik di beberapa tempat, itu selalu mendapatkan penghadangan, selalu mendapatkan berbagai cara agar kegiatan-kegiatan Anies Baswedan itu tidak jadi atau mendapat halangan-halangan serius. Ini berbanding terbalik ketika hasil survei yang menempatkan posisi Anies Baswedan pada posisi bontot atau pada posisi terakhir harusnya tidak ditakuti. Harusnya kegiatan-kegiatan Anies Baswedan tidak dihalang-halangi di berbagai tempat. Namun fakta-fakta yang ada bahwa setiap Anies Baswedan bergerak selalu mendapatkan hambatan-hambatan. Dan ini pola yang lama masih terjadi ketika Anies Baswedan maju gubernur pada tahun 2017, yaitu ketika berkompetisi dengan Ahok dan juga Agus Harimurti Yudhoyono. Seluruh hasil survei yang ada, Anies diposisikan pada posisi yang paling bawah. Namun ternyata setelah hasil Pilkada DKI, Anies mendapatkan kemenangan yang cukup signifikan saat itu. Nah, pola hampir 5 tahun lalu ini berlangsung saat ini. Lembaga-lembaga survei yang sudah berkali-kali melakukan survei selalu menempatkan Anies Baswedan pada posisi bontot atau posisi terakhir. Namun kenyataannya relawan-relawan dan pendukung Anies Baswedan tidak merasa khawatir, tidak merasa gentar, bahkan merasa bahwa survei-survei ini adalah suatu pengulangan yang telah terjadi 5 tahun yang lalu, dan ternyata fakta di lapangan atau hasil akhir dari lembaga survei tersebut tidak menemui kenyataan, karena hasil survei yang selalu menempatkan Anies Baswedan pada posisi ketiga itu ternyata Anies Baswedan setelah Pilkada DKI mendapatkan kemenangan, dan ini diharapkan terjadi lagi ketika di Pilpres 2024. Dari 10 lembaga survei yang telah melakukan rilis dari setelah melakukan surveinya, yaitu dari bulan Juni, tertanggal 10 sampai 18 Juni, hanya menempatkan yang saling berkompetisi yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo Subianto diposisikan sampai pada posisi 35%, 32%, dan bahkan sampai 40%. Lalu pada lembaga-lembaga survei yang lain menempatkan posisi Ganjar Pranowo pada posisi ke atas, yaitu sekitar 29%, lalu Prabowo pada posisi 27%, dan Anies tetap pada posisi di bawah 20%, yaitu berkisar dari 16% sampai 14%. Nah, lembaga-lembaga survei yang telah melakukan survei ini ternyata tidak membuat bagaimana relawan, bagaimana tim-tim Anies Baswedan itu merasa khawatir, namun terus melakukan safari politik, terus melakukan sosialisasi walaupun di mana-mana mendapatkan penghadangan-penghadangan. Jika hal seperti ini terus berlangsung, maka bisa dipastikan bahwa kejadian di Pilkada 2017 yang lalu akan terulang di pemilu 2024, bahwa Anies Baswedan akan mendapatkan kemenangan yang cukup signifikan dan bisa dikatakan kemenangan telak, karena pola yang lama 5 tahunan yang lalu belum berubah, dan ini diterapkan di pemilu 2024. Karena itu relawan-relawan Anies Baswedan semakin hari semakin percaya diri, semakin gencar kegiatan-kegiatan sosialisasinya,
walaupun di mana-mana mendapatkan hambatan-hambatan, di mana-mana mendapatkan penghadangan-penghadangan. Namun itulah yang terjadi, ternyata bisa dikatakan bahwa survei-survei yang ada ini mereka juga merasa ketakutan, walaupun hasilnya dianggap bahwa Anies pada posisi yang paling bontot, yang paling bawah, namun para surveyor, kemudian orang-orang yang melakukan pesanan-pesanan survei tersebut merasa khawatir karena bisa jadi hasil dari survei tidak seperti yang ditampakkan dalam hasil tabulasi atau yang dipublish di media. Itu yang terjadi, sehingga sampai hari ini lembaga-lembaga survei yang masih merupakan tanda tanya besar. Apakah mereka betul-betul lembaga survei yang mempunyai kemampuan intelektual, mempunyai kemampuan ilmu untuk bagaimana mendeteksi tingkat kemenangan seseorang, ataukah mereka hanya berposisi sebagai seorang pesanan dari seseorang kandidat, sehingga lembaga survei telah berposisi sebagai tim sukses. Nah, ini terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, sehingga orang kurang yakin lagi dengan lembaga-lembaga survei karena titik netral mereka sangat berada di bawah titik nadir, sangat rendah. Jadi dikatakan bahwa siapa yang memasang lembaga survei tersebut, maka posisi adalah di atas dari hasil publish lembaga survei, dan siapa yang tidak memasang ya posisi di bawah. Nah, ini yang terjadi walaupun ada survei terbaru yang berlangsung bulan Juni, yaitu dari pertengahan Juni tersebut sampai 10 lembaga survei yang ada, bahkan lembaga-lembaga survei terkenal seperti NJA menempatkan juga Anies Baswedan pada posisi paling bawah. Nah, ini bagi mungkin tim-tim di luar Anies, ya mereka percaya, tapi relawan-relawan Anies sudah yakin ini sudah sering terulang, sudah sering terjadi, dan sudah dibuktikan dalam Pilkada DKI. Anies Baswedan mendapatkan kemenangan yang signifikan di luar dari hasil lembaga-lembaga survei tersebut. Jadi, untuk bagaimana majunya demokrasi, untuk bagaimana kita bisa melihat demokrasi ini begitu berlangsung dengan fair, harusnya lembaga-lembaga survei ini menjaga tingkat keilmuannya, menjaga posisinya sebagai kelompok-kelompok intelektual yang bisa menganalisis tingkat keterpilihan seseorang, tingkat elektabilitas seseorang. Namun nyatanya lembaga-lembaga survei telah melacurkan diri. Lembaga-lembaga survei telah melakukan sesuatu yang menurut pesanan dari pihak yang ingin melakukan bahwa kemenangan berada di pihaknya, lalu lembaga-lembaga survei tersebut mengikuti apa yang diinginkan dari kelompok orang atau kandidat-kandidat tertentu. Dan ini sudah lama terjadi di Indonesia. Harusnya dalam pemilu 2024 hal-hal seperti ini harus diberantas agar terjadi kualitas demokrasi yang lebih baik, dan mungkin dari pihak pemerintah juga stakeholder dari penyelenggara pemilu harus mulai melakukan yang terbaik agar jangan ada seperti ini lagi ke depannya. Nah, kali ini dengan munculnya lembaga survei yang juga masih diragukan keabsahannya, namun telah dipublish di media, dan ini juga membuat tim-tim dari pihak lawan tidak bergembira, malah merasa khawatir karena dalam setiap hasil Anies Baswedan selalu mendapatkan penghadangan-penghadangan. Jadi semoga ke depan lembaga survei bisa memperbaiki kualitasnya, bisa memperbaiki hasil-hasilnya sehingga bisa menampilkan hasil yang sesungguhnya, bukan hasil yang disembunyikan. Jadi, pelotus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatau.